Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada sesuatu dalam hidupmu yang disembunyikan terlalu lama? Di sebuah rumah kayu tua di ujung desa, ada sebuah lemari yang tak boleh dibuka, dan ada nama yang tak pernah diceritakan. Hari ini kita akan masuk ke dalam cerita rahasia di balik lemari kayu. Cerita tentang penantian, penyesalan, dan tentang sebuah kebenaran yang terlambat ditemukan. Sebelum kita mulai, aku doakan kalian semoga yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan selalu diberi kebahagiaan. Dan yang baru mau tekan tombol subscribe hari ini, semoga apa yang kamu harapkan bisa segera terwujud ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan dari kalian berarti banget untuk channel ini. Rania. Sejak kecil, Rania tinggal berdua dengan neneknya di rumah kayu tua di ujung desa yang mulai sepi. Setiap sore, kursi goyang di dekat jendela selalu berderit pelan, menemani nenek yang menatap jalan tanah seolah menunggu seseorang dari tikungan. Bagi Rania, kebiasaan itu hanya sebagian dari sifat nenek yang keras kepala, sama seperti larangan membuka lemari kayu sebesar di kamarnya. Lemari itu selalu terasa seperti wilayah terlarang. Nenek tak pernah menjelaskan alasannya, hanya berkata, belum waktunya. Dan tentang ibunya, jawaban yang Rania terima sejak kecil selalu sama. Ibunya sudah meninggal. Singkat, tak bisa ditanya lagi. Suatu siang, ketika nenek pergi memeriksa tekanan darah, rasa penasaran mengalahkan ragu. Rania masuk ke kamar nenek. Bau kayu tua bercampur minyak kayu putih memenuhi udara. Dengan jantung yang berdebar, ia membuka lemari tersebut. Di bagian paling bawah, tersembunyi di balik kain batik lama, ada kotak kecil berwarna coklat. Tidak terkunci, di dalamnya tersusun rapi tumpukan surat yang diikat pita menguning. Semua ditunjukkan pada satu nama yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, Laras. Rania membuka salah satunya, isinya membuat nafasnya tercekat. Kalau hujan turun deras di bulan Juli dan kau ingin pulang, rumah ini masih menunggumu. Isi surat itu. Ia membuka surat-surat lain, dan kali ini namanya sendiri tertulis di dalamnya. Langkah kaki terdengar di teras. Rania buru-buru menyimpan kembali kotak itu. Saat nenek masuk, tatapannya berbeda, lebih tajam, lebih waspada. Malamnya Rania terbangun oleh suara nenek. Laras, pulanglah. Nenek menggigau. Nama itu menggantung di gelap rumah kayu, dan untuk pertama kalinya, Rania merasa ada sesuatu tentang hidupnya yang tak pernah benar-benar diceritakan. Sejak menemukan kotak itu, Rania tak lagi bisa bersikap seperti biasa. Ia mulai memperhatikan neneknya dengan cara yang berbeda. Cara tangannya gemetar saat menuang teh, cara ia selalu menoleh ke jalan setiap kali suara motor didengar dari kejauhan, seolah ada seseorang yang benar-benar sedang ia tunggu. Malam berikutnya, saat rumah sudah sunyi, Rania kembali membuka lemari kayu itu. Kotak coklat terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia membaca surat demi surat dengan nafas yang tertahan. Banyak di antara seperti berbicara tentang masa depan, tentang jalan desa yang akan diaspal, tentang hujan di bulan Juli yang selalu membawa rindu. Satu surat membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Kau akan punya anak perempuan suatu hari nanti. Saat itu kau akan mengerti kenapa aku melarangmu. Isi salah satu surat itu. Anak perempuan. Rania membuka surat lain yang lebih tua. Di dalamnya tertulis kalimat yang membuat tangannya bergetar. Kalau kau memilih pergi dengannya, jangan bawa Rania terlalu jauh dariku. Isi surat itu. Namanya tertulis jelas. Sebelum ia sempat mencerna semuanya, pintu kamar berderit. Nenek berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, tatapannya kosong seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Laras, bisik nenek dengan pelan. Nek, ini Rania, jawabnya gemetar. Nenek mendekat menyentuh pipinya, lalu berbisik lirih. Kau makin mirip dengan dia, nak. Rania menelan ludah, pertanyaan itu akhirnya keluar juga. Siapa Laras, Nek? Nenek terdiam lama sebelum menjawab satu kata untuk mengubah segalanya.
"Anakku," ucap nenek. Laras adalah anak nenek. Setelah pengakuan itu, rumah terasa berbeda. Nenek lebih sering diam dan tampak mudah lelah. Beberapa kali ia hampir memanggil Rania dengan nama lain, lalu menghentikan diri di tengah kata. Setiap sore, kursi goyang tetap bergerak, tapi tatapannya tak lagi setegas dulu. Lebih seperti seseorang yang takut harapannya benar-benar habis. Rasa penasaran berubah jadi kebutuhan untuk tahu seluruhnya. Siang itu, ketika nenek tertidur, Rania kembali membuka kotak surat dan mencari tanggal paling lama. Ia membaca dengan jantung yang berdebar, menyusun potongan cerita yang selama ini tersembunyi. Salah satu surat tertulis 18 tahun yang lalu. "Anakmu lahir hari ini. Kau menamainya Rania. Aku tak tahu apakah aku pantas melihatnya, tapi jangan ajari dia membenci neneknya." Isi surat itu. Dunia Rania terasa berhenti. Tak ada lagi yang perlu ditebak. Laras adalah ibunya, dan ibunya tidak pernah meninggal. Selama ini tak pernah ada makam yang benar-benar diziarahi. Tak ada cerita panjang tentang kepergian, hanya kalimat singkat yang tak boleh digugat. Kini semuanya terasa seperti kebohongan yang dirapikan terlalu ramah. Langkah pelan terdengar dari belakang. Nenek berdiri di sana. Wajahnya pucat namun pasrah. "Kamu sudah tahu," kata nenek dengan pelan. Dengan suara yang hampir pecah, Rania bertanya, "Ibu masih hidup ya, Nek?" Nenek menutup mata sejenak, lalu berkata, "Aku mengusirnya karena aku takut dia salah memilih. Dia pergi malam itu, membawa kamu. Tapi beberapa tahun kemudian, dia mengantarkanmu kembali, lalu pergi lagi sebelum aku sempat meminta maaf," ucap nenek. Kata-kata itu jatuh berat di antara mereka. Untuk pertama kalinya, Rania melihat nenek bukan sebagai perempuan keras kepala, melainkan seseorang yang kehilangan anaknya karena ketakutannya sendiri. Di meja dekat kursi goyang, ada satu amplop baru yang belum pernah ia lihat. Tanggalnya hari ini. Amplop bertanggal hari ini tergeletak di meja dekat kursi goyang. Tulisannya masih sama, untuk Laras. Tinta di sudutnya sedikit luntur, seolah ditulis dengan tangan yang tak lagi setenang dulu. Rania membukanya perlahan, sementara nenek duduk diam, nafasnya terdengar berat. Isi surat itu sederhana, tanpa ramalan seperti sebelumnya. Nenek menulis bahwa ia lelah menunggu tanpa pernah benar-benar meminta maaf. Ia tak lagi meminta Laras pulang karena rasa bersalah, hanya ingin melihatnya sekali lagi sebagai ibu dan anak tanpa amarah. Sore itu, hujan turun deras. Juli benar-benar datang bersama rintik yang tak berhenti. Rania berdiri di teras, memandangi jalan tanah yang mengkilap oleh air. Ia teringat surat lama tentang hujan dan seseorang yang ingin pulang. Dadanya terasa sesak oleh harapan yang tak pernah ia ucapkan. Malamnya, kondisi nenek memburuk. Demamnya tinggi, kesadarannya timbul tenggelam. Di antara bisikan lemah, satu nama terus terucap. "Laras, ibu minta maaf." Rania menggenggam tangan nenek yang semakin dingin. "Aku akan mencarinya, Nek," katanya dengan mantap. Meski hatinya gemetar, dengan sisa tenaga nenek berbisik tentang sebuah kalimat di kota yang disimpannya di lemari meja. Keesokan paginya, setelah hujan reda, Rania berangkat dengan bis pertama. Perjalanan terasa panjang dan sunyi. Di sebuah rumah kecil di gang sempit, pintu akhirnya terbuka. Seseorang perempuan berdiri di sana. Wajahnya terasa akrab, bukan karena pernah bertemu, tapi karena Rania sering melihatnya di cermin. "Saya Rania," ucap Rania dengan pelan. Perempuan itu memucat. "Aku tahu," bisiknya. Tanpa banyak kata, mereka berangkat kembali ke desa. Dan di rumah kayu yang sunyi, waktu terasa berjalan semakin sempit. Langit desa menggantung kelabu saat Rania dan Laras tiba di rumah kayu. Pintu depan sedikit terbuka, tirai jendela bergerak pelan tertiup angin. Rumah itu terasa lebih rapuh dari biasanya, seolah ikut menua bersama penantian yang terlalu panjang. Di kamar, nenek berbaring lemah,
Nafasnya tidak lagi teratur. Rania memberi jalan ketika Laras melangkah mendekat. Untuk beberapa detik, Laras hanya berdiri di ambang pintu, seperti anak kecil yang takut dimarahi lagi. Lalu ia duduk di sisi ranjang dan menggenggam tangan ibunya. Kelopak mata nenek bergerak perlahan. Saat pandangannya menemukan Laras, ada sesuatu yang berubah. Bukan keterkejutan, melainkan kelegaan. Bibirnya bergetar, membentuk kata yang tak lagi perlu dijelaskan. Laras menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Tak ada percakapan panjang, hanya sentuhan tangan yang gemetar dan tatapan yang akhirnya saling memahami. Rania berdiri di sisi lain ranjang, menyaksikan jarak bertahun-tahun mencair dalam hitungan menit yang terasa terlalu singkat. Nafas nenek semakin ringan, semakin jarang. Angin sore masuk lewat celah jendela, membuat kursi goyang bergerak sekali, lalu berhenti. Sebelum matahari tenggelam sepenuhnya, genggaman itu melemah dan terlepas. Penantian yang terlalu lama akhirnya selesai. Namun, bagi Rania dan Laras, kehilangan itu baru saja dimulai. Pemakaman berlangsung sederhana. Beberapa warga datang, membawa doa dan cerita tentang perempuan yang setiap sore duduk di kursi goyang menghadap jalan. Setelah semua selesai dan rumah kembali sepi, Rania dan Laras duduk berhadapan di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, tak ada lagi yang ditunggu dari tikungan jalan itu. Malamnya, Rania mengambil kotak surat dari dalam lemari kayu dan membukanya di depan ibunya. Di dasar kotak ada satu amplop tanpa nama. Tulisan tangannya lebih goyah dari yang lain. Ia membacanya perlahan. Surat itu bukan ramalan. Nenek menulis bahwa ia terlalu keras karena takut kehilangan. Ia mengakui kesalahannya pada Laras dan meminta maaf pada Rania karena membiarkannya tumbuh dengan setengah kebenaran. Rumah ini bukan tempat yang menunggu, tulisnya. Rumah ini tempat saling memaafkan sebelum terlambat. Rania terdiam lebih lama. Kini ia mengerti surat-surat tentang hujan, jalan yang diaspal, dan kepulangan bukanlah kemampuan melihat masa depan. Itu hanya harapan yang ditulis berulang-ulang agar tidak hilang. Beberapa hari kemudian, mereka membereskan rumah bersama. Kursi goyang tetap diletakkan di dekat jendela. Suatu sore, hujan turun lagi di bulan Juli. Rania berdiri di teras, menatap jalan yang mulai diratakan untuk diaspal. Kali ini, ia tidak lagi merasa ada yang ditunggu. Di belakangnya, Laras, ibunya, memanggil namanya dengan suara yang utuh tanpa ragu dan tanpa jarak. Dan untuk pertama kalinya, rumah kayu itu benar-benar terasa seperti rumah. Dan itulah kisah rahasia di dalam lemari kayu. Kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi kesempatan untuk memperbaiki yang datang terlalu terlambat. Kalau kamu ada di posisi mereka, apa yang kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Aku pengen banget baca pendapat kalian. Dan sebelum kita berpisah, aku doakan semoga yang sudah subscribe hidupnya selalu dipenuhi ketenangan, dijauhkan dari kesedihan dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.